Ida Pandito Nabi Darmo Putra Paseban. Beliau dilahirkan di Sumui, dekat dengan kampung Kiai Margo. Jadi mudah-mudahan rezekinya dekat. Yang saya sucikan Ida Pandito Nabi Darmo Putra Paseban. Yang saya sucikan juga Ida Agung Wija Putra Nabi Niling, serta juga dengan istri. Dan yang sucikan juga para pinanita lanang istri, dan yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Banjar, Bapak Ibu guru Pasraman, dan Bapak Ibu warga Banjar Seruduk, dan teman-teman Pasraman dari sini yang terkasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibrahim Palevi dari kelas 8 atau biasa dipanggil Lang Ide. Iya, Lang. Jadi saya izin bertanya kepada Ide mengenai AIMSA atau etika Ide. Sekarang saya sering melihat banyak sekali anak-anak remaja, tidak hanya remaja, mulai dari SD pun dia sudah mulai berkata-kata kasar Ide, seperti mengadai satu sama lain hingga mencela nama orang tuanya. Itu satu etika yang tidak bagus. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Ide, bagaimana cara kita selaku siswa atau remaja, bahkan anak-anak sekalipun SD, dapat mengendalikan rasa amarah yang terdapat dalam diri kita untuk tidak menyakiti satu sama lain yang bisa nantinya berhubungan dengan menyakiti secara fisik gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah bisa dijawab Ide. Saya pamit undur diri. Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Kelas 6 saya ingin bertanya, binatang atau tumbuhan yang dibunuh untuk kurban suci katanya akan mendapatkan naik tingkat dalam kehidupan selanjutnya. Bagaimana hal itu dapat dijelaskan dan dibuktikan? Luar biasa. Om Sidaratul Takasusuahe. Sebelumnya yang saya sucikan Ida Pandita Darmo Putra Paseban, serta Ida istri, dan juga Ida Resi Agung Wija Putra Pengantin Melili, serta Ida Resi, dan juga para pemangku. Dan yang saya hormati dan saya sayangi juga seluruh teman-teman Pasraman dan juga Bapak Ibu umat. Salam rahayu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Nalang Destana, bisa dipanggil Melang. Ida izin bertanya sebentar. Berdasarkan pencerahan Ida barusan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tadi dijelaskan bahwa kita boleh membunuh asalkan tidak menyakiti. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kita sebagai manusia egois tidak? Karena kita membunuh untuk kebutuhan kita. Dan bukankah kita membunuh itu sama saja menyakiti tidak? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup. Om Santi Santi Santi. Dulus tidak saran kekali. Oke, Om Swastiastu. Pertanyaan ini itu tak sangka-sangka kok berat ya. Tadi kira pertanyaannya ya ringan-ringan saja, terutama dari pertanyaan saudara Lang ya. Terus ada Kalista, termasuk juga Mela. Melang apa Mela? Mela ya. Mela kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 SMP. Kalau Lang kelas 8 juga. Kalista? 6 SD. Luar biasa. Ini SMP pertanyaannya sudah tingkat guru besar. Inilah kita sebagai orang tua, bagaimana menyikapi sekarang anak-anak yang semakin kritis, yang akan sebagai pengganti kita
supaya menindaklanjuti supaya beliau bisa searah, terutama mewariskan puro ini. Surat Lam dulu. Ainsa di sini diartikan bagaimana sih? Terus setiap hari teman-teman di ceramah itu berkata-kata kasar, suka mencela, malah kadang bisa mengata-ngatakan yang tidak baik. Dari segi ahimsa, bagaimana sih caranya kita untuk mengendalikan supaya hal itu tidak terjadi? Betul? Ini sebetulnya gampang-gampang susah. Yang pertama cari mendirikan, pernah nggak kita aktif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Kalau itu kita siapin, bahwa semua itu kita dipapel dari segala macam. Kalau sudah tahu diri kita itu kurang, perbaikilah diri dengan berperilaku yang baik, minimal dari segi perkataan, dari segi perbuatan, sehingga suasana itu akan mencerminkan keharmonisan di dalam lingkungan peseraman, sesama anak, sesama teman-teman dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya mengendalikan itu? Ayo kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama kepada leluhur, dengan memegang prinsip tri kaya pari suder. Marilah kita. Ini sebetulnya PR daripada para guru. Nah, karena para guru tidak menerapkannya itu di dalam peseraman, tidak hanya mengajar, tetapi mendidik bagaimana anak itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berperilaku yang baik, ya kan begitu? Dengan berkata-kata yang baik, tidak saling mencela, apalagi mencuri. Cara mengendalikannya itu adalah, ayo kita sadar bahwa kita papel dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, diharapkan di satu sisi semua perilaku kita itu bisa berubah, sikap kita bisa berubah, perilaku kita berubah, baik kepada diri sendiri, juga kita berperilaku baik kepada orang lain, yaitu aklamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Untuk itulah janganlah engkau saling menyakiti, janganlah engkau berkata kasar, janganlah engkau suka mencela. Mencela aku sama dengan mencela dirimu. Kalau ingin engkau dihormati, hormatilah dirimu sendiri dahulu, baru bisa menghormati orang lain. Setuju? Ya. Ide katanya tumbuh-tumbuhan yang kita pakai setiap hari, baik itu untuk makanan dan lain sebagainya, katanya ada tumbuh-tumbuhan itu akan bisa meningkat. Yang tadinya jadi rumput bisa menjadi jagung, bisa menjadi pohon kelapa. Kalista, mana tadi Kalista? Coba berdiri. Apal tulisan dia? Apal keramaning sebah? Apal ya? Di kelas berapa orang temannya Kalista? Berapa? Kenal dengan gurunya? Siapa guru yang mengajar? Wah, tepuk tangan semuanya. Nah, ini salah satu peningkatan. Kenal gurunya, kenal temannya, itulah menjadi suatu panutan kita. Caranya begini. Kita boleh dikatakan memetik jagung.
jagung kita makan, atau buah semangka kita makan. Sehingga kita diharapkan lebih banyak kita memakan buah-buahan termasuk daun-daunan, badan manusia itu bertambah sehat. Badan manusia itu bertambah sehat. Tapi dengan cara makan tumbuh-tumbuhan yang kita santap, buah yang kita santap, menjadikan manusia itu bertambah sehat. Sehingga dengan demikian tumbuh-tumbuhan itu mampu menjadikan manusia itu lebih baik. Secara skalanya, kalau kita minum lolok, nah, daun kenceng maupun daun pepaya bisa menjadi sembuh, panas hilang. Itu salah satu bukti bahwa tumbuh-tumbuhan yang kita makan, tumbuh-tumbuhan yang kita laksanakan secara afiliat bisa meningkatkan makhluk hidup, sehingga tumbuh-tumbuhan itu akan tetap dipelihara karena menjadi kebutuhan manusia. Nah, sehingga demikian kita tidak bisa jauh daripada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan ini di Bonohago sama juga tumbuh-tumbuhan yang ada di badan manusia. Yang Kalista. Nah, untuk itu agar tumbuh-tumbuhan ini bisa meningkat, bisa dibuktikan dengan siapa yang mengasumsi daripada tumbuh-tumbuhan itu dia bertambah sehat. Sehingga tumbuh-tumbuhan itu akhirnya dipelihara dengan sebaik-baiknya. Itu peningkatannya dia. Karena tidak semua tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa dipelihara oleh orang. Nah, karena bermanfaat, maka nilai-nilainya itu tumbuh-tumbuhan menjadi meningkat. Contohnya adalah kembang kenanga yang kaya. Tidak. Kalau sekarang ini kan membunuh dikategorikan sebagai sesuatu yang egois, sangat egois. Mana coba dalam merah ya, luar biasa. Bagaimana kok membunuh dikesankan orang egois? Contoh, pada waktu burung elang, pada waktu burung elang ketemu dengan pedagang sakti bau rawuh, pedagang sakti bau rawuh mengatakan, kau burung elang, kenapa sih engkau setiap hari memakan binatang? Kenapa engkau setiap hari memakan daging? Burung elang berbicara, tidak, karena itu makanan saya. Karena itu makanan saya. Apapun itu saya harus makan. Untuk itu, daripada engkau memakan binatang-binatang yang ada, silahkan engkau memakan dagingku. Dagingnya diperserahkan, dimakan elang sampai habis. Masih kurang. Kalau seperti itu, nyerah. Karena ini adalah merupakan makananku, bagaimanapun juga harus aku makan daging. Kalau aku makan daging, apakah aku makan daging itu hidup-hidup? Maka aku mohon dengan Yang Kuasa, aku mohonkan, aku sembelih dulu, aku harus bunuh dulu supaya aku bisa makan dagingnya. Apakah kita pernah memakan daging kepada binatang yang masih hidup? Itu ada doanya. Kita berdoa dulu agar binatang yang kita akan kita bunuh itu supaya rohnya
mempunyai tempat yang suci tidak merupakan sebuah egois. Egois itu adalah membunuh sembarangan yang tidak dimanfaatkan. Nah untuk itu Brother Sakti Bawurawo mengatakan, kalau gitu aku nyerah, kalau begitu silahkan. Karena itu memang menjadi makanan Anda, silahkan. Karena dagingku sudah habis. Habis kalau aku tidak memakan daging, aku makan apa? Karena aku ditakdirkan memang harus makan daging. Maka di dalam kehidupan itu ada yang mau makan daging, ada yang mau makan rumput, ada yang mau makan segala-galanya. Betul? Betul? Ya? Untuk itu aku sudah ciptakan semuanya itu untuk kebutuhan kalian. Tapi silahkan Anda menyesuaikan bagaimana caranya untuk mendapatkan ciptaanku akan engkau memakan itu akan bisa menjadi meningkat. Kalau kita makan daging itu jadi sehat. Secara bukti kita makan daging itu kita badan kita sehat. Nah begitulah bahwa membunuh binatang itu secara niskala mereka bisa meningkat ke peningkatan kinerjanya, tetapi secara skala kita melihat siapa yang mengkonsumsi badannya pertama sehat. Betul? Paham ya, adalah. Nah, untuk itulah janganlah membunuh sembarangan. Boleh membunuh kalau kita untuk dimanfaatkan. Satu bunuh lagi. Ada cerita lagi satu, sama dengan burung elang juga. Burung elang juga pada waktu Ramadewa, pada waktu Rama, istrinya dilahirkan Rahwana. Betul? Istrinya dilahirkan Rahwana. Garuda ini, akhirnya dia membela karena setiap pada Rama, akhirnya dia membela. Akhirnya dia disempalah sayapnya itu oleh Rahwana. Akhirnya dia tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu datanglah Rama. Kau Betayu, terima kasih engkau telah setia kepadaku. Tetapi aku tidak tega melihat engkau seperti ini. Sehingga Betayu menyampaikan, Rama, bunuhlah aku, bunuhlah aku, supaya rohku akan bisa meningkat, tetap bisa melayani Rama, supaya aku tidak tersiksa. Bunuhlah aku. Makanya Rama membunuh burung itu sehingga roh burung itu akan meningkat, menyelamatkan hidupnya Dewi Sita. Paham ya? Nah, sehingga dengan demikian membunuh bukan berarti kejam, tapi membunuh adalah mempunyai dampak yang positif di dalam kehidupan, tetapi tidak egois. Ya saudara ya, tepuk tangan, terima kasih adik-adik semuanya.